Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang bulan April mendatang kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema korban yang terbaik. Korban yang terbaik. Selama kita masih menjadi milik kuasa iblis, kita hanya mengabdi kepada dia karena memang kita adalah miliknya. Tapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita tidak lagi mengabdi kepada si setan, tetapi kita mengabdi kepada Tuhan kita. Sama seperti Kristus, dia mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya, maka kita pun juga wajib mengorbankan hidup kita bagi Kristus dan maupun bagi sesama manusia yang belum percaya kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara dan saya bisa sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam kitab Perjanjian Lama saat ini saya sedang membaca kembali firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya masuk dalam kitab Imamat. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat, saudara akan temukan bahwa ada begitu banyak persembahan yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Ada persembahan atau korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban syukur, dan sebagainya. Jadi setiap orang Israel berbuat kesalahan, mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa agar mereka bisa berkenan kepada Tuhan. Hal yang sepele saja. Contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita pergi ke padang, tiba-tiba kita ketemu bangkai. Taitang pada meti, lalu kena pada tubuh kita. Nah, itu akan dianggap najis. Atau kalau kita punya panu, ada yang punya panu di sini? Tidak ada. Kudis? Tidak ada ya. Nah, contoh jangan yang tidak baik. Panda kudis dah. Nah, itu akan diperiksa oleh para imam. Dan kalau ternyata itu adalah kudis, maka kita akan diasingkan karena dianggap najis oleh bangsa itu. Jadi kalau kita buat salah saja, maka harus ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Contoh dalam Alkitab dilarang, kamu jangan maki, jangan. Sekarang kita kan hampir tiap maki ini, apalagi laki-laki buat maki ini. Laki-laki ngomong sedikit maki perempuan. Nah, itu berapa persembahan yang saudara harus persembahkan kepada Tuhan? Saudara harus piara kambing, domba, atau burung tekukur, atau burung merpati. Dan itu saudara harus persembahkan setiap kali saudara berbuat salah. Ini saudara, ini yang paling banyak ayam di sini siapa ini? Kalau setiap hari saudara potong ayam saja, itu berapa ayam yang saudara habiskan ketika saudara buat salah? Artinya, kalau kita buat salah, ada korban yang harus kita persembahkan menghapus dosa kita. Tapi ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, Kristus menjadi korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya.
sehingga bangsa itu tidak perlu lagi mempersembahkan korban domba, lembu, kambing, burung tekukur, merpati, dan sebagainya. Kristus menjadi korban yang sempurna. Apa yang Kristus persembahkan? Yaitu segenap hidupnya, naluri negeri itu dia kena pewana, na menjadi marak namparakan lahangan Allah. Kristus menjadi korban yang sempurna. Nah, sama seperti Kristus mempersembahkan hidupnya kepada kita, maka Rasul Paulus katakan dalam bacaan kita tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dengan tema persembahan yang berkualitas. Persembahan yang berkualitas. Persembahan yang bermutu. Persembahan yang bernilai tinggi. Kira-kira menurut saudara, persembahan yang paling bermutu itu persembahan apa? Apakah saudara punya uang? Apakah saudara punya harta kekayaan? Firman Tuhan menjawab, yaitu tubuhmu. Tuhan lebih menginginkan hidup saudara dibanding dengan uang yang kita miliki. Amin. Berapapun banyaknya uang persembahan yang saudara beri, atau materi yang saudara bawa kepada Tuhan, bagi Allah itu tidak penting kalau hidup saudara tidak persembahkan kepada Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba ada seorang yang datang sore hari Minggu di rumah. Apa yang dia bawa, Bapak Ibu? Dia kasih saya uang 2.000. Dia bilang, Pak Pendeta, ini tadi ini kau punya saudara ini tidak datang gereja, jadi dia hanya kasih persembahan saja. Nah, menurut saudara itu, apakah Tuhan terima itu? Hah? Dengan saudara menitip uang 2.000, titip di tetangga kah atau keluarga kah? Minta maaf, ndak keluar lah gereja kan? Anak di anak marah nggon. Apa itu yang Tuhan minta? Tidak. Yang Tuhan butuh adalah hidup saudara dan saya. Itu persembahan yang diminta oleh Allah dari hidup kita sekalian. Persembahkanlah hidupmu. Mari kita baca sama-sama dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat kita memberi sesuatu harus dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Sama halnya juga ketika saudara mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, harus mempersembahkannya dengan hati yang hancur. Amin. Dengan hati yang hancur. Saudara, waktu bawa persembahan, bawa hidupmu kepada Tuhan, kira-kira selama ini, apakah bawa hidup yang sudah layak kepada Tuhan? Jangan sampai tidak. Ini saya lihat saudara di gereja tuh, saudara juga lihat saya. Tapi belum tentu tahu namanya lagarenja, hatinya itu ada di gereja. Tapi bisa saja ada di tempat yang lain. Pikiran melayang, hati galau, pikir susah, pikir tidak ada garam, pikir tidak ada vaksin, pikir tidak ada hand body, pikir pergi pesta, pikir mau pakai apa. Wah, itu berarti saudara hanya tubuh yang ada di gereja, tapi hati dan jiwamu di tempat lain. Itu bukan persembahan. Saya ingat Amatina berapa tahun yang lalu, Bapak ya? Amatina ini ceritanya Bapak ini, jadi saya harus ngomong ini toh, betul toh Bapak toh? Ini Bapak ini waktu ada di gereja, dia orang lagi asik tepuk tangan, lagi asik dengar firman Tuhan,
Tapi ama hanya pikir hendak tetap lurung wadi loh, Tina. Jadi mana ada gelori dalam jiwaku amatina. Hei, bikin tahu lurung merubah foto bagian kemarin. Ya karena nguri ada wengan jaga dari kabar itu. Jangan tahu tuh ah. Betul. Nah, itu dia ada tubuhnya di gereja, tapi hatinya ada di ketabu. Tapi bukan hanya dia saja, bagian yang mencerita dia akan muncul. Tapi juga yang dang memetunu. Tapi kelihatannya saudara ini lihat serius sama saya. Kepenting nawa kawan lagi pendito tuh kan. Tapi kupi mainun. Dia akan taruh ilu alam tahun dapeting kamu kan nun. Yang kedua, yang taruh tuh. Nah, pikir melayang na tuh. Itu contoh-contoh kecil saja. Saya bisa tandai saudara yang ada di sini, saudara serius atau tidak. Jadi kalau saudara datang gereja itu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini banyak yang tidak persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia pikir datang gereja cukup dengar firman, tapi tidak ada sesuatu yang dia bisa beri kepada Tuhan. Nah pikir ya kalau saya kasih persembahan sebentar, itu baru namanya memberi. Tuhan itu butuh tubuhmu, amin. Butuh hidupmu, butuh tanganmu yang mau tepuk tangan. Makanya kalau kau datang gereja, jangan kau datang ngomel saja kalau disuruh berdiri, duduk, dan tepuk tangan. Jadi saudara yang tidak mau tepuk tangan, artinya saudara tidak memberi tangan pada Tuhan. Sederhana begitu. Saudara yang tidak mau menyanyi juga, saudara tidak mau memberikan pujianmu, penghormatanmu kepada Tuhan dengan mulutmu yang menyanyi. Yang saudara mau apa saja? Saudara hanya mau menerima terus. Ya dia orang yang mau menerima terus, mailah gereja lo peting pulung, ben kalau mas selesai. Ham kinu yang peting pulung na belo man kapal lakun nanya. Belo man ili ham ay nangananing itay sama juga itu. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan lebih utama hidup. Jadi datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jadi datang pada Tuhan dengan hati yang hancur. Jadi saya tidak mau lihat lagi di gereja itu kalau disuruh tepuk tangan dengan semangat. Saudara juga harus semangat. Amin. Amin. Ambujian. Kumayaw banyak anak pimpinnya namanya. Hadang pindiran. Jangan dia riau memulal aja ala belakang. Ya alamu kayak dia anda dorong mayat tapi ya sementara karang. Nyumung kami memang nyidumu nih. Anggaran ada pakai nyanyi kalau ngomong juga. Itu. Jadi kau jangan cerai sendiri di belakang ya. Ya kau jangan di sini. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ya kadang-kadang lebih numtai ya kadang-kadang kembali pergi milik demi. Ya minum tai. Kau jangan cari kerja sendiri toh. Yang kedua Bapak Ibu, persembahan yang berkualitas adalah harus mempersembahkan tubuh yang suci dan sehat. Dalam bacaan kita tadi mengatakan sebagai persembahan yang kudus nama Yahweh. Selain suci harus sehat. Tubuh ini yang kita persembahkan bagi Tuhan harus tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau saudara sehat, berarti jiwamu juga sehat, rohanimu sehat. Tapi bayangkan kalau saudara sakit-sakitan, saudara datang kepada Tuhan, atau saudara sudah mulai tua baru saudara pikir Tuhan, bagaimana itu saudara? Saudara masih kuat, masih muda, saudara tidak mau dekat dengan Tuhan. Saudara sudah mau jadi mayat sudah, baru saudara bilang, saya mau ikut Tuhan. Artinya tidak ada lagi hidupmu yang kau bisa persembahkan yang Tuhan bisa pakai. Tuhan mau pakai apa kalau sudah jadi bangkai?
Kalau sudah jalan dengan 3 kaki atau tambah tongkat, saudara bisa bermanfaat lagi bermain kan? Tidak toh? Saudara disuruh berdoa saja. Apalagi kalau saudara sudah mulai stroke ini, saudara berdoa, saya sudah tidak karuan. Tadi ya kau makan nggak dapat. Ini kan bebakmu ya toh? Saudara bisa bermanfaat kan? Tidak. Makanya selagi saudara masih kuat, itu saudara harus persembahkan hidupmu pada Tuhan. Jangan persembahkan kepada dunia seperti ayat yang kedua. Kamu jangan serupa dengan dunia ini. Ya, jadi selagi saudara sehat, kuat, itu persembahkan pada Tuhan. Mulut itu ya kau piu paniwanya wanuna mulut tahu. Ambu je nutai ya kau pingka pengaria nutai. Urung ya kanyum ina. Nilu am kanyum. Ini. Ya, mulai na bay ngalum na bay matang maghilom tayo miring sa kiri, miring kanan madaan tayo. Hey, lebay ngomong firman, boss. Amen? Amen. Selagi saudara kuat, kau hanya jangan cari mabuk saja. Amen? Amen. Ya, mending yang mabuk tayo nyimhi yang tarum yang tanam kalian mau lu kan? Nyimdang bejana miting yang kau mending na mau lu kan? Saudara kan kalau saya sudah pikir mabuk, siapa yang ada di ingatan saudara? Coba jujur. Iya. Jadi saudara selagi kuat, tolong itu kau hanya jangan berhadapan dengan peci, berhadapan dengan botol atau dengan aqua. Tapi saudara pergi ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Begitu. Contoh ini, nyumunu paning tu ketomau ko, yang ini ketomau. Upikirin cala naman naum ko nyumoy. Tapi nyumoy yang zaman may domina papendiwan baru maling. Danam. Nyum daham bam nyebdum bom nyong mangang. Jadi ikaw na ba na cara sekarang supaya kata malau, tanya kalau. Neto punung ya kau punung, neto panangannya ikung ang ya kau panjang ang, amin. Setuju? Tepuk tangan dulu saudara. Begitu saudara. Jadi persembahkan hidupmu yang sehat kepada Tuhan, amin. Selagi saudara sehat, ayo. Ibu-ibu sekali-sekali pimpin pujian di sini. Contoh, apung keluaran bisa pimpin pujian. Apni Alan bisa. Ayo ini Nadine bisa. Siapa lagi di sini? Pokoknya cari-cari semua harus pimpin pujian. Begitu, selagi sehat kuat, ayo kita melayani Tuhan. Berikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Saudara, jangan tunggu sakit-sakit baru kita pikir Tuhan. Tapi selagi sehat, ingat Tuhan. Andita, jangan nunduk wadah alam. Tapi yang olak padang jauh lah pernah kejadian. Walau Jawa, jangan jadi. Tapi kami kalau di minggu ni, dang alasan, pikir marahnya. Itu tanda-tandanya saudara itu tidak mau persembahkan hidup yang baik kepada Tuhan. Nah, salah satu cara juga adalah bahwa kita menjaga pola makan, ya. Kita perlu jaga pola makan juga supaya kita sehat terus. Jangan kita makan sembrono saja, sikat saja. Saya ini sudah mulai belajar untuk kendalikan makan Bapak Ibu, ya. Kalau malam itu sekarang saya sudah tidak terlalu suka makan banyak lagi. Kenapa? Karena makan banyak langsung tidur itu membuat kita gemuk. Kalau gemuk resikonya adalah sesak napas. Jadi kalau saya khotbah di sini dengan sambil sesak napas, saudara, berarti itu tidak jadi berkat. Jadi perlu jaga juga kesehatan, cara makan, olahraga dan sebagainya.
Ada di sini yang masih olahraga? Hah? Saya pikir tidak ada ini ya. Kecuali Upet mungkin yang dia bisa main bola voli begitu. Tapi kita yang lain olahraga sore, pagi tidak ada lagi. Semakin kita olahraga, pasti kita makin sehat ya. Jadi itu perlu jaga juga pola makan kita. Sama juga saudara-saudara metik, jangan banyak makan kacang panjang ya. Walaupun itu hanya sayur itu yang ada, jangan makan itu. Atau apa lagi? Daun ubi. Saudara suka tensi makan daging kambing banyak-banyak, pulang di rumah jadi apa ibu? Main ngamuk. Jaga kesehatan. Amin. Nah, selanjutnya saudara, ini dua hal ya. Yang pertama, persembahan yang berkualitas adalah maka harus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Yang kedua, harus dengan tubuh yang suci dan sehat. Yang ketiga, mempersembahkan hidup kepada Tuhan yang berkualitas adalah mempersembahkan dengan motivasi yang benar. Contoh, motivasi yang benar. Nyong enang buang gue menjadi at 9 million. Tapi yang buang gue pangangutung bain di persembahan jemaat wah, nda motivasi yang benar apa pelayanan. Amin. Amin. Kung jadi at 9 million kang ngalanggan jing kuya kawang gua ka, berarti nda motivasi yang benar. Ya kaku itu di jemaat ya katopek kamu yang mempersembahan mahal 5 kambulong atau ngau nanya pulikan yung kot bayang kamu. Iti akad yan yung sebagai hamba Tuhan. Tapi ako ito yung taumilan utay, ay pernah gue menjadi laku kayak pelayanan ng kanggara dong. Kabaitan gue yung utay na anda persembahan na panhamuratan ya wong ka. Hindi pa editing ang gue persembahkan luring kalau pelayanan utay. Banyak orang begitu. Contohnya kalau sudah tidak diterima dari satu pekerjaan, maka ujung-ujungnya ya melayani Tuhan saja. Saya melayani Tuhan bukan pelarian Bapak Ibu. Bukan karena saya tidak diterima dari satu pekerjaan, ya sudahlah melayani Tuhan. Tidak. Murni saya melayani Tuhan dari kecil sampai sekarang. Tapi coba lihat yang lain Bapak Ibu. Yang motivasinya hanya mau cari untung, motivasinya mau cari kaya. Kalau sudah tidak sesuai, ngomel. Pinakanya may anang kanji may ang ulang, talembunjut. Tapi hama bendong pa pandita, patalembunjut ang pani ay tuli do ayan. Utang man madapdam mo lorenjan. Paling haulang nawang ahonjut do ang ahonjut ang hawa. Hawi ang undet pembayar apa? Utang man na nakabunggo. Kalau pelayanan seperti itu Bapak Ibu, berarti saya tidak murni, motivasi saya salah. Ya, begitu. Membunuh di jemaat, may lagarenja, tapi karena ita kay pandita ya awam ina marana renja om, ndaham manam itim ya tulo. Amin. Amin. Ndaham wa ba tulo. Kulo lagarenja badum nutay, rikan kaliwang ko juga yang ando kalmay lagarenja tiba-tiba panimunya ta ana syukuran pandita ya awam halan daw kalmayan da jalayan yang kaliwang ko yang buhang dengan syukuran may halam niya rin yan sa keluarga. Nah, halang kebersyukuran dahil kita anggopa wamatam yung lakarin dyan. Itu juga motivasi yang salah. Nda persembahan tunuan na buk nemiri. Amin? Amin. Harus dengan suci. Harus dengan motivasi yang benar. Mengikut Tuhan bukan cari berkatnya, tapi mengikut Tuhan karena kita cari Tuhannya sendiri. Amin? Amin. Kalau ikut Tuhan itu berkat akan datang sendiri Bapak Ibu. Ikut Tuhan dulu berkatnya akan ikut. Tapi kalau cari berkatnya tapi kasih tinggal Tuhannya, saudara dapat juga, saudara rasa kurang saja. Atau saudara juga dapat tapi saudara pikir aduh tidak mencukupi keperluan saya. Selalu kurang. Tapi kalau kau cari Tuhan, temukan Tuhan, biar tidak ada garam, saudara tetap makan dengan senang hati. Karena firman Tuhan berkata, semua makanan disucikan dengan doa. Kalau sudah habis doa, makan dengan enak.
ada di sini habis doa makan masih ngomel-ngomel lagi. Banyak ini contohnya si ala pesta ngono. Main utah bayar. Ini buat nita bayar. Miri terima kasih da pengamal renahu omong. Halo bayar. Saudara bilang apa? Ay lebih tuluy lang buat kan. Tuluy naik malakang omong. Jangan dopai madu pengang membuat kamu takut pedang amai. Apa lagi ibu ya? Lagu pesta nuai juga itu dia. Ba itu dia betulung daun di tengah itu pai pada aja lebih pengamai. Ujung-ujung itu wala. Rugi pengang minta ampun dulu nih. Aduh kasihan tuh. Itunya kalau sudah ya tahu begitu saudara-saudara ya. Nah, jadi itu tolonglah. Selanjutnya juga saudara, halaman yang lupa bayar gue ini. Mengeluh, banding bagian ini ulah layar tuh nah. Ya ingat ini terang kalau di betul nomor 4 rong punung ya. Halang pambayang ambil peniwang, lalu baru dah, lalu buah kanan nama lakango ambil uang baik. Amin. Amin. Kan sudah disucikan dengan doa toh. Begitu saudara. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-35. Kalau saudara sudah temukan, saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah. Jadi saudara jangan hanya puas, saudara terima pengampunan dari Tuhan, tapi saudara juga harus memberi hidupmu kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan suka menerima yang baik dari Tuhan, tapi saudara juga harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan tiap hari kau punya doa, Tuhan berkati saya, lindungi saya, ampuni saya, tapi saudara sendiri tidak buat sesuatu yang membuat Tuhan juga senang. Saudara terima sesuatu senang tidak? Contoh, kalau habis ibadah sebentar, tiba-tiba saya kasih saudara yang tidak punya HP, tiba-tiba saya bilang, ini kau pakai HP, ini buat kamu sebagai hadiah karena kau datang ke gereja. Senang tidak? Senang. Kecuali yang sudah punya HP, sudah punya HP Android yang mahal, tapi tiba-tiba saya kasih kau Nokia, kau ingat? Uyan HP ini, main jak gua alap kita, hidup bilang kan tidak terlalu penting lagi buat saudara, toh. Tapi yang mendeling dokong mah, saya kasih, wah senang. Haman ini, Jadi contohnya, miri na wanda kamahamna sampai hidupnya sendiri dia persembahkan buat saudara dan saya. Hanang dah kanyu teh pembada air dan jangan jalan dah mirna. Tapi miri galakan apa wamu inukan hanang yuna. Adakah yang saudara sudah beri buat Tuhan? Jangan sampai saudara pikir jak ana uang maduk ana persembahan namul tau jak ana kambul mana kan hanang mana ini. Dalam danau pa itiwa majadu mimir yakan dan do halnya nalurim yang terutama. Jadi yang paling utama dicari Tuhan adalah hidup. Jadi kalau saudara datang gereja tidak ada persembahan juga tidak apa-apa, yang penting hidup. Banyak di gereja lain saudara tidak ada persembahan, tidak mau datang gereja lagi. Apalagi kalau di gereja-gereja lain toh, daya bahkan sudah cara menikonon. Ya toh lebih berkatnya. Seorang sudah ini ya. Kadang bahwa di meja yang berpahit dan membungkuk goreng.
Ya, iya na kalian na pajuki makatuni piman ni kuno madawang na persembahan ni. Pada indengi benan dia kan tuno. Abi lebih tanam tuno apalagi kalau begitu Bapak Ibu Saudara, jangan pikir balua perihing mau kira dong nakatakan dia naluri minang buah naik tamamai. Nona yang paling utama. Kayak apa hutuman buang auratan yang minggu tapi ujung-ujungnya naluri nyumbe hinda dapat dari namun tahu ndak jawang padi hawa mana namun tahu Rom. Begitu, ndak naon panimbunan. Contohnya ya kau ngalang kay pangalang may uhuatar kanu kung ano nga di makabubuli, ada persembahan, ada perpuluhan, ada asil, belum tahu. Ngan di ang aming ako pa itay na huminim, kawini ko ka, daning anggunan, bos. Eti anak buk na miri. Amen? Amen. Makanya datang gereja, bawa hati yang hancur, bawa hidup yang bersih, hidup yang sehat, dan datang kepada Tuhan harus dengan motivasi yang benar.